Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Mugi Akbar. Saya dari Universitas Siber Asia. Di sini saya akan presentasi untuk mata kuliah Deep Learning IT 501, di mana presentasi ini guna untuk kelulusan ujian setengah semester di semester 5 Universitas Siber Asia. Oke, kita mulai. Deep Learning sesuai dengan judul mata kuliah Deep Learning. Dan ini adalah materi pembahasan yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada Artificial Neural Network, yang kedua ada Multi-Layer Perception, yang ketiga ada Convolution Neural Network. Oke, pendahuluan atau penjelasan. Deep Learning adalah salah satu cabang dalam bidang kecerdasan buatan yang menggunakan Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan, multi-layer perception berlapis banyak, dan convolutional neural network atau jaringan saraf konvolusional. Ketiga teknik ini digunakan untuk mempelajari dan menganalisis data secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah kompleks seperti pengembangan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan prediksi. Penjelasan dari Artificial Neural Network atau ANN atau jaringan saraf tiruan adalah model algoritma yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Model ini terdiri dari sekelompok komponen kecil yang disebut neuron tiruan yang saling terhubung melalui koneksi yang memiliki bobot. ANN dapat mempelajari pola-pola kompleks dalam data dan digunakan untuk berbagai tugas seperti klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. ANN bekerja dengan mengalirkan data melalui lapisan-lapisan neuron, di mana setiap neuron melakukan operasi matematika pada inputnya dan mengirimkan outputnya ke neuron di lapisan berikutnya. Terus ini memungkinkan ANN untuk mempelajari hubungan antara input dan output yang diinginkan melalui penyesuaian bobot berisi antar neuron. ANN telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengolahan suara, pengolahan gambar, prediksi harga saham, dan bahkan dalam pengembangan mobil tanpa pengemudi. Keunggulan utama ANN adalah kemampuannya untuk memproses data yang kompleks dan menemukan pola-pola yang sulit dikenali oleh metode konvensional. Lanjut, arsitektur Artificial Neural Network. Struktur atau susunan komponen dalam jaringan saraf tiruan ANN terarsitektur ini mencakup data layar dan neuron dalam lapisan input, hidden, dan output yang saling terhubung dengan bobot, fungsi aktivasi, dan fungsi pembelajaran. Beberapa jenis arsitektur ANN yang digunakan antara lain dengan saraf tiruan feed-forward. Arsitektur ini terdiri dari lapisan input, lapisan hidden, dan lapisan output. Masih yang mengalir maju dari lapisan input ke output, dan padanya siklus atau koneksi mundur. Ini adalah arsitektur paling sederhana dalam ANN. Yang kedua, jaringan saraf tiruan konvolusional atau convolutional neural network atau CNN. Arsitektur ini sangat efektif dalam memproses data berdimensi tinggi seperti cifra. CNN menggunakan operasi konvolusi untuk mengekstraksi pressure penting dari data input. Arsitektur ini terdiri dari lapisan konvolusi, polling, dan lapisan polyconnect. Tiga, jaringan saraf tiruan rekurensi atau recurrent neural network atau RNN. Arsitektur ini dirancang untuk memproses data urutan atau data yang bergantungan waktu. RNN koneksi siklik yang memiliki informasi dari masa lalu dijadikan konteks dalam memprediksi masa depan. Ini berguna dalam tugas seperti bahasa dan pemrosesan teks. Yang terakhir, jaringan adversarial atau generative adversarial network atau GAN. Arsitektur ini dari dua media, yaitu generator dan diskriminator, yang saling bersaing untuk menghasilkan data baru yang analisis. GAN atau GAN digunakan dalam pembuatan gambar sintetis, citra, dan pembentukan resolusi gambar. Nah, itu adalah multi-layer perception. Multi-layer perception atau MLP adalah salah satu jenis arsitektur dalam tiruan neural network yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara input dan output. MLP terdiri dari beberapa lapisan atau layer yang terhubung secara sekuensial, yaitu lapisan input tersembunyi dan lapisan output. Lapisan input pada MLP berfungsi untuk menerima input data yang akan diproses oleh jaringan. Kemudian lapisan input menerima nilai input dan mengirimkannya ke jaringan pada lapisan tersembunyi merupakan lapisan di antara lapisan input dan lapisan output. Neuron pada lapisan input mengolah nilai input yang diterima dan mengirimkannya ke lapisan output.
output. Pada MLP menghasilkan output berdasarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh teknik ini. Output ini dapat berupa nilai numerik atau kategori tergantung pada jenis masalah yang ingin diselesaikan. Misalnya dalam klasifikasi, output dapat berupa kategori atau label yang menunjukkan kelas dan data itu. Aplikasi multilayer perception. Aplikasi pada multilayer perception adalah salah satu jalan cara tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan neuron yang saling terhubung. Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan pengujian pada model MLP serta melakukan prediksi berdasarkan data yang diberikan. Dalam penggunaannya, aplikasi MLP dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pola, klasifikasi data, dan prediksi. Aplikasi ini dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pengetahuan, teknologi, dan bisnis. Salah satu keunggulan dari aplikasi MLP adalah kemampuannya dalam proses data yang kompleks dan non-linear. Dengan menggunakan MLP, aplikasi ini dapat mengenali pola-pola yang sulit diketahui oleh pendekatan tradisional. Hal ini membuat aplikasi ini menjadi alat yang sangat berguna dalam analisis data dan pembahasan. Dan itu, aplikasi MLP juga menyediakan berbagai fitur terbaik seperti pengatur jaringan, visualisasi hasil pelatihan, dan evaluasi performa model. Fitur ini memudahkan pengguna dalam melakukan eksperimen dan analisis terhadap penggunaan MLP yang dibuat. Dan ada Convolution Neural Network adalah satu jenis arsitektur jaringan tiruan yang digunakan dalam bidang pengembangan cerita dan pola. CNN memiliki kemampuan untuk mengatasi deteksi dari data cerita secara otomatis sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenal wajah, klasifikasi objek, dan deteksi objek. CNN terdiri dari beberapa aplikasi yang terhubung masuk ke bentuk konvolusi, polling, dan telekomunikasi. Operasi konvolusi untuk melakukan operasi konvolusi berupa input dengan menggunakan filter atau kernel tertentu. Operasi konvolusi ini memungkinkan CNN fitur-fitur lokal dan citra seperti tepi, tekstur, dan bentuk. Setelah melalui lapisan konvolusi, hasilnya kemudian diproses melalui lapisan polling. Lapisan polling untuk mengalami citra dengan memilih nilai serta rata-rata dari setiap wilayah yang ditentukan. Hal ini membantu dalam mengurangi jumlah parameter yang perlu dikaji oleh jaringan dan juga menerapkan invariansi terhadap perbedaan dan perubahan skala. Aplikasi Convolution Neural Network. CNN memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang. Beberapa contoh aplikasi CNN antara lain penggunaan objek. CNN dapat digunakan untuk mengenali objek dan gambar video. CNN dapat untuk mengenali objek-objek tertentu, gambar, mobil, manusia, atau segmentasi citra. CNN dapat digunakan untuk melakukan segmentasi citra yang menciptakan objek di latar belakang ya. Dapat dilatih juga untuk menciptakan objek-objek tertentu dari gambar yang menghasilkan mas atau mempresentasikan objek tersebut. Analisis citra medis. CNN dapat juga digunakan untuk menganalisis citra medis seperti CT scan atau MRI. CNN dapat dilatih untuk menganalisis pola-pola tertentu dalam citra medis dan membantu dalam diagnosis penyakit. Deteksi wajah. CNN dapat digunakan untuk mendeteksi wajah dalam gambar atau video sehingga mengenali deteksi wajah dan deteksi wajah berbagai posisi dan sudut pandang. Dalam tubuh tangan, CNN dapat digunakan untuk mengambil tulisan tangan dan dokumen. CNN dapat dilatih dengan data tangan dan kemudian dapat digunakan untuk mengenali tangan dalam dokumen. Itu ada pengolahan suara. CNN dapat digunakan dalam sistem pengolahan suara untuk mengenali kata-kata atau frasa tertentu. CNN dapat tadi dengan data suara yang diraihkan dengan kata-kata atau frasa tertentu dan kemudian dapat digunakan untuk mengenali kata-kata frasa seperti data suara warga. Ada pengolahan bahasa alami atau CNN dapat digunakan dalam pemeriksaan bahasa alami untuk tugas seperti klasifikasi teks atau analisis sentimen. CNN dapat dilatih dengan data teks dan kemudian dapat digunakan untuk klasifikasi teks ke dalam kata-kata tertentu untuk atau menganalisis sentimen dari teks. Dengan Artificial Neural Network, MLP dan CNN. Awalnya definisi dari ANN, model komputasi transpirasi sistem terapi biologi CNN dengan metode tersembunyi ANN untuk data berhubungi secara struktur. ANN nilai-nilai terhubung dalam lapisan. MLP lapisan output, lapisan input, output, dan tersembunyi. Dan lapisan CNN lapisan konvolusional, polling, dan polyconditional. Kelebihan ANN fleksibel, dapat beradaptasi. MLP menangani masalah linear, mudah diimplementasikan, dan CNN efisien untuk data dimensi tinggi atau untuk pengalaman gambar. Dan kekurangannya pada aplikasi ANN
membutuhkan banyak data, dan yang lama sulit interpretasi. MLP membutuhkan banyak data, tidak efisien untuk berdata, berdimensi tinggi, sesuai data, overfitting. Dan CNN membutuhkan banyak data, implementasi kompleks, overfitting. Kesimpulannya, dalam kesimpulan dapat ditemukan bahwa ANN, MLP, dan CNN adalah tiga jenis differential tiroid yang memiliki kegunaan dan tujuan masing-masing dalam proses data dan konteks. Kemudian ketiga jadi syarat berbeda. Syarat tiroid ini telah memberikan besar dalam berbagai bidang seperti dengan suara, dengan wajah, dengan pola, dan pengolahan citra dengan terus perkembangan teknologi dan penelitian di bidang ini dalam bahwa kemajuan dengan saraf tiroid akan semakin meningkat dan memberikan manfaat yang lebih di masa depan. Terima kasih. Sekian presentasi singkat dari saya tentang materi deep learning. Yang saya mohon maaf bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.